Renungan hari ini mengambil tema kemunafikan. Nas Alkitabnya dari Injil Matius 23 ayat 27. Kemunafikan atau munafik yang dalam bahasa Inggris disebut hypocrite berasal dari bahasa Yunani yaitu Hippokrites. Kata ini awalnya digunakan untuk merujuk kepada seorang aktor atau pemain teater yang berpura-pura menjadi orang lain di atas panggung. Dalam teater Yunani kuno, para aktor mengenakan topeng untuk memerankan karakter yang berbeda, sehingga mereka menyembunyikan identitas asli mereka di balik penampilan yang ditunjukkan kepada penonton. Kata ini kemudian berkembang maknanya, terutama dalam konteks agama dan moralitas. Hipokrit digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berpura-pura memiliki kebajikan, moralitas, atau keyakinan tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati dan tindakannya. Orang tersebut tampil baik di luar, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat atau karakter yang berbeda. Apapun yang dikatakan, dijanjikan, dan dilakukan, semuanya berbeda. Tidak sama, tidak tulus, tidak jujur, bahkan bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, Yesus menggunakan istilah ini ketika dia menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tampaknya sangat religius di luar, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Yesus mengecam mereka sebagai hipokrit, munafik, karena mereka hanya berfokus pada penampilan luar tanpa benar-benar hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Yesus mengecam mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Sebenarnya, Yesus telah berulang kali mengingatkan bahaya kemunafikan. Salah satunya dalam Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat ini memperingatkan kita agar tidak berbuat baik demi pujian atau perhatian manusia, tetapi dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kemunafikan muncul ketika kita melakukan hal-hal yang baik secara lahiriah, tetapi niat hati kita sebenarnya adalah mencari penghargaan manusia, penghormatan, dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Kemunafikan adalah dosa yang sangat serius karena menipu diri sendiri dan orang lain. Jonathan Edwards, seorang teolog dan pengkhotbah besar, berkata, agama yang sejati itu menyangkut hati dan tidak hanya sekedar penampilan lahiriah. Seorang munafik mungkin memiliki penampilan yang baik, tetapi dia tidak memiliki kehidupan batin yang benar. Kemunafikan tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga merusak kesaksian kita di hadapan orang lain. C.S. Lewis juga menegaskan pentingnya integritas dalam hidup Kristen. Ia menulis, integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ini berarti bahwa hidup Kristen yang sejati adalah hidup yang konsisten, baik di hadapan manusia maupun saat tidak ada yang menyaksikan. Ada sebuah pohon yang daunnya hijau, segar, tampak kuat dan rindang dari luar. Namun ketika badai datang, pohon itu tiba-tiba tumbang karena akarnya ternyata sudah rapuh dan busuk. Demikian juga dengan kehidupan seorang munafik. Dari luar mereka mungkin tampak saleh dan baik, tetapi karena hati mereka tidak benar di hadapan Tuhan, ketika ujian datang, integritas mereka akan hancur. Yesus juga memberikan ilustrasi yang kuat dalam Injil Lukas mengenai orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dengan bangga di depan umum, memuji dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Sementara pemungut cukai berdoa dengan rendah hati, mengakui dosa-dosanya. Yesus menyatakan bahwa pemungut cukailah yang dibenarkan oleh Tuhan karena kerendahan hatinya,
Sementara orang Farisi, meskipun terlihat saleh, sebenarnya adalah seorang munafik yang tidak tulus. Pelajaran rohani yang kita dapati dari renungan ini adalah: pertama, milikilah hati yang tulus. Kemunafikan mengajarkan kita pentingnya memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan lebih peduli pada apa yang ada di dalam hati daripada sekedar perbuatan luar kita. Kita perlu memeriksa motivasi kita dalam melakukan kebaikan. Apakah itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk mendapatkan pujian dari manusia? Kedua, hidup yang berintegritas. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam integritas. Artinya, apa yang kita tampilkan di luar harus sejalan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ketiga, pengakuan dan pertobatan. Setiap kita berpotensi menjadi munafik jika tidak waspada. Oleh karena itu, pengakuan dosa dan pertobatan harus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Seperti pemungut cukai yang rendah hati dalam doanya, kita juga harus selalu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengakui ketidaksempurnaan kita. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur, menyadari betapa sering kami terjebak dalam kemunafikan. Ampunilah kami saat kami lebih mementingkan penampilan luar daripada kesucian hati di hadapan-Mu. Berikanlah kami hati yang tulus, yang mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan yang mau hidup dalam kebenaran dan integritas. Ajarlah kami untuk selalu memeriksa diri kami sendiri, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.